Ah, hmm. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 21, beranggotakan saya sendiri Valentina Hermawan dengan NIM belakang 87. Di sini saya mengangkat artikel mengenai New Cardiovascular Disease Prediction Approach using Support Vector Machine and Quantum Behaved Particle Swarm Optimization. Latar belakangnya penyakit kardiovaskular atau CVD merupakan penyebab utama kematian di dunia dengan jutaan kasus setiap tahunnya. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius, namun metode diagnosa konvensional cenderung mahal, invasi, dan tidak selalu tersedia di semua fasilitas kesehatan. Teknologi machine learning, khususnya algoritma support vector machine atau SVM, telah banyak digunakan untuk membantu klasifikasi data medis karena kemampuannya untuk menangani data non-linear, namun performa SVM sangat dipengaruhi oleh pemilihan parameter yang jika tidak optimal bisa menurunkan akurasi model. Untuk mengatasi hal ini digunakan pendekatan optimasi quantum behavior particle swarm optimization atau KPSO yang mampu mencari parameter terbaik secara efisien dengan menggabungkan KPSO dan SVM. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prediksi penyakit jantung yang lebih akurat, efisien menggunakan data dari Cliff Heart Disease Dataset. Masalahnya pertama ada bagaimana akurasi prediksi penyakit kardiovaskular menggunakan algoritma machine learning. Kedua ada bagaimana mengoptimalkan parameter model SVM untuk meningkatkan kinerja klasifikasi. Ketiga adalah apakah integrasi quantum behavior particle swarm optimization KPSO dengan SVM mendapatkan hasil model prediksi CVD yang lebih efektif dibanding metode konvensional. Tujuan penelitian pertama ada mengembangkan model prediksi penyakit kardiovaskular berbasis SVM yang dioptimalkan dengan KPSO. Kedua ada meningkatkan akurasi, sensitivitas, spesifisitas, presisi, dan skor F1 dalam klasifikasi resiko CVD. Ketiga, membandingkan kinerja model KPSO dan SVM dengan model prediksi penyakit jantung lainnya yang telah ada. Dasar teori pertama di sini penyakit kardiovaskular atau CVD adalah salah satu penyebab utama kematian. Deteksi dini yang sangat penting agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Kedua, support machine SVM adalah algoritma klasifikasi yang efektif untuk data nonlinear. Namun kinerja sangat dipengaruhi oleh parameter C dan Y. Ketiga, Quantum Behavior Particle Swarm Optimization KPSO adalah metode optimasi berbasis mekanika kuantum yang digunakan untuk mencari parameter terbaik SVM dengan kemampuan eksplorasi solution yang lebih baik dibanding PSO klasik. Keempat, ada kombinasi SVM dan KPSO digunakan untuk menghasilkan model prediksi CVD yang lebih akurat dan efisien. Kelima, ada dataset yang digunakan adalah Cleveland Heart Disease Dataset yang berisi data medis pasien dengan 13 fitur dan satu label target ada atau tidaknya penyakit jantung. Metodologi penelitian ini saat saat mereka membuat itu ada 4 model yang diusulkan. Tapi yang dipakai hanya satu, yaitu model baru yang diusulkan adalah KPSO dan SVM yang menggabungkan
Optimasi kuantum itu tadi QPSO dan klasifikasi SVM untuk diagnosa resiko penyakit jantung. Model ini beroperasi dalam tiga fase. Pertama ada pra-pemroses data, mengubah data nominal ke numerik dan menerapkan penskalaan. Kedua itu penyesuaian parameter SVM. QPSO secara otomatis menyetel parameter SVM untuk menghindari terjebak di optima lokal. Ketiga, ada klasifikasi. dan SVM melakukan tugas klasifikasi menggunakan parameter yang telah dioptimalkan. Di sini stepnya itu ada 4.1, itu pemroses data melibatkan konferensi data kategorikal ke numerik dengan penskalaan data 0 sampai 1 nilai nilai yang hilang diganti. Di 4.2 itu algoritma QPSO. QPSO melatih SVM dengan menyesuaikan parameter berdasarkan prinsip mekanika kuantum menggunakan metode Monte Carlo dan formula pembaruan khusus. 4.3 itu ada hibrida QPSO SVM. Model ini menginisialisasi parameter menggunakan root mean square error yaitu RMSE sebagai fungsi kebugaran dan memperbarui posisi partikel hingga mencapai iterasi maksimum. Sebuah skema ambang batas adaptif mandiri diperkenalkan untuk mengoptimalkan parameter QPSO SVM. Langkah-langkah detail pendekatan QPSO SVM dijelaskan dalam 12 langkah terstruktur. Nanti untuk 4.3 itu ada contohnya. Jadi di sini kita lanjut di 4.4 itu pengukuran evaluasi kinerja. Kinerja model QPSO dan SVM dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, sensitivitas, yaitu recall, spesifisitas, presisi, F1 score, dan G-mean. Yang dihitung berdasarkan confusion matrix dalam ambang batas adiktif. Aduh, aduh, ini. Ini dia contohnya. Di sini ada pertama dia start, habis itu ada tes. Tesnya itu ada tes yang set pengujian dan set pelatihan. Habis itu turun nanti dia bakal di pemroses fitur data diskalakan dalam rentang 0 sampai 1 untuk normalisasi. Setelah itu diturunkan lagi bakal didefinisikan parameter SVM. Parameter awal untuk SVM ditentukan. Selanjutnya itu latihan SVM untuk mendapatkan klasifikasi awal bagian yang menunjukkan proses itu nanti kan dia turun. Habis itu kan dia naik di select the kernel function for SVM. Di sini dia proses pemilihan fungsi kernel untuk SVM. Selanjutnya bakal diperhitungkan nilai kebugaran yaitu P pangkat T tambah 1. Selanjutnya kita masuk di KPSO algoritmenya. Kalau dia iya, itu dia bakal mencatat kebugaran pribadi terbaik dari semua partikel yang ditemukan, semua partikel dan ditemukan partikel terbaik atau G-best. Global terbaik. Terus dia bakal turun menghitung R RMSE dan sebagai fungsi kebugaran partikel ke I atau ya ke I dalam swarm. Terus nanti dia bakal update ambang batas dan bobot berdasarkan global terbaik. Selanjutnya ada output parameter optimal. Itu nanti bakal dilanjutkan ke lanjutkan ke pembaruan iterasi.
Kalau sedangkan yang tidak itu bakal dilanjutkan ke pembaruan iterasi. Pembaruan iterasi nanti dia bakal eh, variabel iterasi terus ditingkatkan ya itu sesuai rumus itu. Selanjutnya dia bakal turun. Nanti kalau turun sebenarnya sama aja, tapi bedanya di sini. Beda yang membedakan itu periksa apakah T kurang dari M itu nanti dia bakal kalau iya kembali ke langkah inisialisasi populasi, mengulang mengulang proses optimasi. Jika tidak atau T lebih kecil dari Maxter, itu nanti kembali ke solusi terbaik itu return the best solution. Selesai dari situ nanti algoritma KPSO berhenti dan mengembalikan parameter optimal yang telah ditemukan. Habis itu nanti pengambilan keputusan akhir itu menggunakan model KPSO SPM. Model KPSO SPM yang telah dioptimalkan digunakan untuk mengambil keputusan akhir klasifikasi. Setelah itu N. Di sini dataset yang dipakai itu ada di Kaggle, Heartsease, Cleveland. Itu nama nama datasetnya. Dataset ini mengandung 14 fitur yang telah diproses dari 76 atribut asli. Yaitu fitur-fiturnya itu kayak age, usia, jenis kelamin, jenis nyeri dada, tekanan darah istirahat, kolesterol serum, gula darah puasa, hasil hasil elektrokardiogram saat istirahat, habis itu ada detik jantung maksimum yang telah tercapai, ada angina akibat olahraga, ada depresi ST akibat olahraga, habis itu ada kemiringan segmen ST saat latihan puncak. Selanjutnya ada jumlah pembuluh darah utama. Se- Setelah itu ada ini yang ke-13 itu gangguan darah tasle tasemeni tasemi tasemia talasemia talasemia. Ke-14 itu ada variabel target. Terima kasih sekian dari kelompok 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.